teman-teman semua, this is EITS, Economic is that simple. Channel yang menyajikan konsep-konsep di dalam ilmu ekonomi secara sederhana dan mudah dipahami. Materi kita kali ini tentang apa ya? Let's take a look. Ya, mengenai profit, atau biasa disebut sebagai laba atau keuntungan. Di dalam teori perilaku produsen, profit ini diasumsikan merupakan tujuan dari produsen. Atau lebih lengkapnya dikatakan bahwa tujuan produsen atau tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, mendapatkan profit maksimal. Nah, apa itu profit dan mengapa profit itu penting bagi perusahaan? Mari kita lihat. Baiklah, profit itu apa? Secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwa profit itu adalah selisih antara keseluruhan penerimaan, total revenue, biasa diberi simbol TR, dengan keseluruhan biaya atau total cost yang biasa diberi simbol TC. Nah, profit secara matematis itu biasa diberi simbol P. Maka kita bisa mengatakan bahwa P ini sama dengan TR dikurangi TC. Nah, maka akan ada beberapa kondisi terkait dengan profit ini. Yang pertama, ketika besarnya TR itu lebih besar dibandingkan dengan TC, maka TR minus TC positif. Kita menyebutnya atau di dalam teori ekonomi itu dikatakan berarti perusahaan mengalami atau dalam kondisi keuntungan di atas keuntungan normal. Yang kedua, yaitu ketika besarnya TR sama dengan besarnya TC, maka berarti TR minus TC sama dengan 0. Di dalam teori ekonomi, besarnya keuntungan sama dengan 0 atau TR minus TC sama dengan 0 itu disebut sebagai profit normal, normal profit. Artinya apa? Keseluruhan penerimaan itu hanya cukup untuk menutup semua biaya. Dan yang ketiga, yaitu ketika kondisinya TR lebih kecil dibandingkan TC, maka TR minus TC negatif. Ini yang kita biasa mengatakan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Nah, ini bisa kita lihat di dalam gambar di sini ya. Yang warna merah, ini adalah kondisi di mana perusahaan mengalami keuntungan negatif. Ini terjadi karena apa? Karena besarnya TC itu melebihi besarnya TR. Kemudian yang warna hijau, ini adalah kondisi di mana perusahaan mengalami keuntungan di atas keuntungan normal. Dan itu terjadi karena besarnya penerimaan atau TR itu lebih besar dibandingkan dengan keseluruhan biaya atau TC. Kemudian yang di tengah nih ada pinnya warna biru ya. Nah, ini adalah kondisi di mana perusahaan berada pada profit normal. Besarnya penerimaan sama dengan besarnya pengeluaran atau biaya. TR sama dengan TC. Nah, yang perlu saya beri catatan di sini, keuntungan normal itu tidak memiliki arti yang sama dengan keuntungan wajar. Keuntungan normal di dalam teori ekonomi adalah kondisi di mana besarnya TR sama dengan besarnya TC atau TR minus TC sama dengan 0. Selanjutnya nih teman-teman, mengenai profit itu dibedakan, ada yang namanya business profit atau disebut juga sebagai accounting profit, keuntungan akuntansi, dan ada yang disebut juga sebagai economics profit, profit ekonomi. Nah, apa itu? Business profit atau accounting profit. Accounting profit tidak lain adalah keseluruhan penerimaan atau total revenue dikurangi dengan biaya eksplisit atau biaya akuntansi di dalam produksi. Maka bisa dikatakan di sini bahwa business profit atau accounting profit sama dengan TR minus explicit cost. Lalu apa yang dimaksud dengan explicit cost?
Explicit cost atau accounting cost dapat dikatakan sebagai uang yang sungguh-sungguh dikeluarkan oleh perusahaan, money out of pocket. Ya, benar-benar keluar dari kantong. Contohnya adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pembayaran upah, gaji, sewa, maupun pembelian material bahan-bahan mentah. Mengenai economic profit, keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan uang yang sungguh-sungguh keluar atau explicit cost, tetapi ada pengorbanan lain yang disebut dengan biaya oportunitas atau implicit cost. Jadi, kalau kita berbicara mengenai economic profit tidak lain adalah keseluruhan penerimaan atau TR dikurangi dengan explicit cost, dikurangi dengan implicit cost. Implicit cost kita sebut juga sebagai biaya oportunitas, opportunity cost, yaitu nilai implisit dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ketika digunakan pada alternatif yang terbaik. Nilai implisit, contohnya apa? Contohnya adalah gedung. Perusahaan mempunyai gedung nih. Gedung ini punya alternatif penggunaan. Satu, yaitu digunakan sebagai kantor atau sebagai pabrik. Yang kedua, gedung ini bisa disewakan. Nah, perusahaan dihadapkan pada pilihan kan, apakah gedung ini akan digunakan untuk pabrik atau kantor, ataukah gedung itu akan disewakan? Ketika perusahaan itu memilih untuk menggunakan gedung itu sebagai pabrik atau sebagai kantor, maka perusahaan itu kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa yang tidak diperoleh oleh perusahaan karena memilih alternatif untuk menggunakan gedung itu sebagai pabrik atau sebagai kantor, itulah yang disebut sebagai implicit cost atau opportunity cost atau alternative cost. Jadi kalau misalnya nih 1 tahun gedung ini kalau disewakan, maka perusahaan akan memperoleh uang sewa sebesar 50 juta. Maka berarti besarnya implicit cost adalah 50 juta. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah perusahaan benar-benar mengeluarkan uang 50 juta ini? Tidak. 50 juta ini adalah nilai implisit dari gedung ketika digunakan untuk disewakan. Paham ya teman-teman? Selanjutnya, mengapa profit itu penting? Apa fungsi profit bagi perusahaan? Profit bagi perusahaan merupakan sinyal yang akan menuntun atau menjadi pedoman acuan bagi perusahaan untuk melakukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Mau akan memproduksi apa? Berapa banyaknya? Apakah harus mengembangkan produk atau tidak? Nah, ini akan melihat akan ada sinyal yaitu dalam bentuk profit. Ketika perusahaan memperoleh profit yang tinggi, high profit di dalam industri, itu merupakan sinyal, merupakan tanda bahwa konsumen membutuhkan barang tersebut lebih banyak untuk diproduksi. Artinya apa? Ketika perusahaan memproduksi barang tersebut, maka barang itu akan laku di pasar dan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang lebih atau semakin tinggi. Sebaliknya nih, ketika profitnya atau keuntungannya rendah, atau bahkan ketika keuntungan negatif. Nah, itu merupakan sinyal bahwa barang tersebut itu sudah cukup, atau konsumen itu membutuhkan barang itu lebih sedikit dibandingkan yang diproduksi oleh industri. Kita bisa mengatakan, oh itu berarti oversupply. Penawarannya itu lebih banyak dibandingkan dengan permintaannya. Nah, ini merupakan fungsi penting dari profit. Apa arti penting profit bagi perusahaan? Nah, teman-teman, sekarang kita akan lihat ada beberapa pendekatan yang menjelaskan mengapa sih perusahaan itu perlu mendapatkan profit. Yang pertama adalah risk-bearing theory of profit. Yang kedua adalah fractional theory of profit. Kemudian ada juga monopoly theory of profit, innovation theory of profit,
dan Managerial Efficiency Theory of Profit. Nah, apa pengertian masing-masing? Bagaimana? Kita akan melihat pada slide yang lain. Kita akan bahas secara khusus pada slide yang lain. Begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Jangan lupa